Halo anak-anak hebat. Sekarang mari kita sama-sama belajar tema 3, subtema 1, muatan pelajaran IPA tentang organ pencernaan hewan dan manusia. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Fungsi sistem pencernaan diantaranya 1. Untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Yang kedua, untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Sistem pencernaan manusia diantaranya ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan kelenjar sistem pencernaannya diantaranya ludah atau air liur, pankreas, kantung empedu, dan hati. Proses pencernaan makanan pada manusia. 1. Proses pemasukan makanan ke mulut. Kemudian, proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Selanjutnya, proses menelan makanan di kerongkongan. Lalu, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Kemudian, proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Dan terakhir, proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Fungsi organ pencernaan manusia yaitu mulut berfungsi mengunyah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil agar mudah dicerna. Fungsi kerongkongan yaitu mendorong makanan menuju area perut dengan gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan menuju perut. Fungsi lambung adalah menyimpan dan mencerna makanan dengan bantuan enzim. Fungsi usus halus adalah 1. Memecah makanan menggunakan enzim yang dilepaskan pankreas dan empedu dari hati. 2. Menyerap sari-sari makanan. Fungsi usus besar yaitu 1. Memproses limbah atau feses, kotoran yang tersisa dari proses pencernaan. 2. Menyerap air dan mineral. 3. Tempat pembentukan vitamin K. Dan 4. Mendorong feses menuju anus. Sekarang kita akan mempelajari sistem pencernaan hewan. Sistem pencernaan hewan cacing. Cacing tanah melakukan pencernaan dalam sebuah tabung kecil, mulai dari mulut, kerongkongan, kemudian tembolok, lambung, usus halus, dan berakhir di anus. Namun, pada cacing pita, proses pencernaannya tidak seperti cacing tanah. Ia hanya menyerap sari makanan dengan kulitnya karena tidak punya mulut dan anus. Proses pencernaan serangga termasuk ke dalam pencernaan yang sempurna karena sudah melalui proses panjang, yaitu dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan terakhir anus. Sistem pencernaan pada ikan atau pisces yaitu mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Sistem pencernaan amfibi, salah satunya contoh hewannya adalah katak, yaitu mulut, kerongkongan,
lambung, usus, dan terakhir kloaka. Kloaka adalah lubang posterior yang berfungsi sebagai satu-satunya lubang untuk saluran pencernaan, urin, dan umumnya genital pada spesies hewan tertentu. Semua spesies burung, reptil, dan amfibi memiliki kloaka yang digunakan untuk mengekskresikan baik urin maupun feses. Reptil juga memulai pencernaannya di mulut, lalu dikunyah dengan giginya, lanjut ke kerongkongan, lambung, usus, kemudian ke kloaka. Oh iya, di lambung reptil ada bagian seperti kerikil-kerikil kecil, namanya gastrolit. Gastrolit ini membantu mencerna dan menghancurkan makanan seperti gigi. Pada burung, pencernaan dimulai dari rongga mulut, lalu kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar, lambung pengunyah, usus halus, usus besar, dan kloaka. Karena burung tidak punya gigi, maka makanan akan langsung masuk ke kerongkongan, kemudian tembolok. Pada lambung pengunyah, terdapat semacam batu-batu kecil atau pasir yang membantu menghancurkan makanan pada burung. Selanjutnya, sistem pencernaan hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia pemakan tumbuhan yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia diantaranya sapi, kelinci, kuda, kerbau, jerapah, kerbau, rusa, domba, kambing, juga kijang. Secara singkat, proses pencernaan pada hewan ruminansia yaitu makanan masuk ke mulut, kemudian masuk ke kerongkongan, lalu ke lambung. Lambung yang pertama dimasuki adalah rumen. Dari lambung rumen ini kembali lagi ke rongga mulut, kemudian kembali lagi masuk ke lambung yang kedua yaitu retikulum. Dari retikulum masuk lagi ke lambung yang ketiga yaitu lambung omasum. Dari omasum masuk ke lambung yang terakhir yaitu abomasum. Setelah dari lambung abomasum, kemudian ke usus dan terakhir keluar melalui anus berupa feses. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia adalah sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut. Dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti gigi, lidah, dan saliva. Gigi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kemudian ada lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Kemudian ada saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Organ yang berikutnya adalah lambung. Sudah dijelaskan tadi, lambung hewan ruminansia itu ada 4. 1. Rumen. Lambung yang kedua retikulum. Kemudian ada omasum dan abomasum. Di dalam rumen atau perut besar terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Retikulum atau perut jala, di sini makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini
terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Di dalam lambung omasum atau perut kita, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Perut bagian inilah abomasum atau perut masam yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, ini adalah tahapannya tadi ya. Dari rongga mulut, makanan dimasukkan melewati kerongkongan dan disimpan di rumen. Kemudian kembali lagi ke mulut untuk dikunyah yang kedua kalinya. Makanya disebut dengan memamah biak. Lalu setelah itu melewati kerongkongan masuk ke retikulum, kemudian ke omasum, masuk lagi ke abomasum, ke usus, terakhir adalah ke anus. Demikian anak-anak materi kita hari ini tentang organ pencernaan hewan dan manusia. Semoga kalian tetap semangat untuk mempelajari materi-materi selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.